Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas saya yang berjudul prosedur penelitian. Yang mana tugas kali ini adalah tugas kelompok saya dan juga rekan saya. Dan saya akan menjelaskan bagaimana tentang judul permasalahan yang ingin kita bahas pada kali ini. Poin utama pada kesempatan kali ini yaitu adalah masalah dalam penelitian dan juga identifikasi. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan. Masalah dalam artian ini pada dasarnya bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data. Di antara lain dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan apa yang ingin kita teliti. Masalah di sini adalah suatu pertanyaan atau suatu situasi problematik seseorang atau suatu peneliti yang mana timbulnya suatu kesenjangan antara fakta dan teori atau suatu kesenjangan antara empirik dan lain-lainnya. Dan ini yang menimbulkan suatu permasalahan. Jadi setiap penelitian yang harus dilakukan selalu berangkat dari suatu permasalahan. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit oleh setiap peneliti. Dalam hal ini, bila peneliti telah dapat menemukan suatu permasalahan yang betul-betul masalah, maka suatu pekerjaan itu telah memudahkannya antara 50-50 untuk melanjutkan suatu penelitian. Dan juga melakukan suatu penelitian tersebut dalam permasalahan yang ingin kita ambil itu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita lakukan dan mudah untuk dapat ditemukan, mengingat permasalahan yang ingin kita teliti itu terkadang menjadi suatu kendala apabila tidak ada datanya di lapangan. Maka hal itu menjadi kesenjangan tersendiri bagi peneliti dalam masalah meneliti. Dan masalah dapat diartikan juga sebagai penyimpanan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Antara lain yaitu kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, di mana perubahan di dunia dimaksud di sini adalah perubahan itu tidak dapat diharapkan dengan orang tertentu karena akan dapat menimbulkan suatu permasalahan. Orang yang biasa menjadi pemimpin pada bidang pemerintahan harus berubah menjadi bidang bisnis. Dan juga yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang ingin direncanakan dan kenyataan. Dan ini menjadi suatu yang problematika. Pernah terjadi juga dalam suatu penelitian. Dan juga ada pengaduan dan juga ada kompetensi. Lanjut. Oke, sumber masalah. Ini kalau kita membahas tentang sumber masalah ini sangat banyak kawan-kawan. Mengingat permasalahan yang terjadi di lapangan itu sangatlah kompleks, mengingat terjadinya penyimpangan dan juga ketidakserasian antara teori dan juga data yang ada di lapangan. Dan itu merupakan menjadikan suatu sumber masalah tertentu. Dan menurut Sotoner, masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat banyak penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetensi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya dengan teori yang tadi. Jadi sumber masalah itu mudah dicari, akan tetapi kita harus bisa mengetahui dan bisa melihat kenyataan dengan teori, apakah ada penyimpangan atau adakah kesinambungan antara teori dan lapangan. Lanjut. Karakteristik dari penelitian atau ciri-ciri yang permasalahan itu adalah, pertama itu layak diteliti. Yang masukkan di sini adalah secara empiris pengumpulan data atau itu layak untuk diteliti baik secara aktual dan orisinal. Maksud di sini adalah penelitian itu layaknya suatu data yang pantas dan sekiranya untuk kita olah menjadi suatu penelitian guna untuk kita olah menjadi suatu kebaruan, adalah artian suatu penelitian yang baru. Dan yang kedua adalah mempunyai nilai teoritis dan praktis.
yang mana pada saat ini diangkat dari teori yang kuat dan mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktik dan penyelenggaraan hukum. Maksudnya di sini adalah kita memudahkan apabila kita nantinya mendapatkan suatu teori-teori permasalahan, permasalahan yang ingin kita teliti, mereka harus memiliki nilai-nilai yang tadi, teoritis dan praktis. Gunanya untuk pertama untuk memberikan suatu edukasi lainnya tentang permasalahan yang kita teliti, yang akan kita bahas, dan itu akan menjadi suatu ladang untuk kita untuk mengembangkan teori-teori tersebut. Dan juga praktisipnya dari hal ini adalah hukum, mengingat kita adalah mahasiswa hukum ekonomi syariah, maka apa yang menjadi permasalahan itu sekiranya menjadi ladang juga untuk pembuatan hukum-hukum di hukum ekonomi syariah, dan realistis, terjangkau dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, untuk peneliti baik itu skripsi, disertasi, tesis, dan juga disertasi, pentingnya untuk hal yang ketiga ini, mengingat kita harus menjaga terjangkau dari segi waktu, tenaga, dan biaya, mengingat kita jangan sampai lupa dengan akan waktu, tenaga, dan juga biaya. Meskipun penelitian ini harus dicari sedemikian rupa, tapi tidak perlu sampai kompleks. Kita hanya perlu mencari beberapa bagian dari permasalahan-permasalahan yang ingin kita teliti. Dan ingat ya, apabila sesuatu permasalahan ingin kita cari, itu haruslah terjangkau dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Lanjut. Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab suatu pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh seorang peneliti. Untuk melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka perlu dilakukan identifikasi masalah. Baik, lanjut. Identifikasi masalah di sini adalah dalam rangka untuk proses penemuan suatu permasalahan yang sama sekali belum terdapat baik dari rumusan dan juga teori, dan hal ini menjadikan peneliti harus terfokus pada apa yang ingin diidentifikasikan dalam permasalahan yang akan dikaji. Baik, yang selanjutnya yaitu menguraikan berbagai pertanyaan tentang tema tertentu, dapat memberikan gambaran secara utuh tentang suatu masalah dan jawabannya. Menguraikan indikasi terjadinya masalah di sini adalah dapat mempermudah penelitian dalam mengenali dan menemukan variabel-variabel indikator lainnya. Menginventarisir berbagai masalah. Maksudnya di sini adalah melalui inventarisir satu atau beberapa masalah dan identifikasi yang dipandang penting dan mendesak untuk diteliti sebagai fokus yang akan dikaji penelitian. Dalam rangka proses penemuan masalah penelitian, sebelum masalah dapat dirumuskan dengan spesifik dan terfokus, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap masalah yang akan dikaji. Makanya untuk kawan-kawan yang akan meneliti, pahami terlebih dahulu dan identifikasi terlebih dahulu akan permasalahan yang akan kita teliti. Baik, apakah masalah tersebut layak untuk kita teliti, apakah tidak, apakah tidak ada penyimpangan atau tidak ada sama sekali penyimpangan. Makanya perlu adanya identifikasi, dan itu para peneliti harus jeli dan fokus terhadap apa yang ingin diteliti. Lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.